Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Sallallahu wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu ya, saya pernah ditanya sama teman, tapi saya hanya bisa beristighfar karena tidak bisa menyampaikan jawaban. Sekaligus pertanyaan ini mengingatkan saya pribadi karena pernah mengalami posisi yang sama. Pertanyaannya begini, bagaimana hukumnya mengambil misalnya buah-buahan yang tumbuh di dalam kebun yang rumahnya kita sewa? Betul memang, iya kebun, misalkan kebun ada buah-buahannya yang kita sewa. Kan biasanya kami sendiri belum pernah menemukan kesepakatan tentang ini. Biasanya cuma hanya harganya saja. Tiap tahun berapa, sebulan berapa, itu yang saya tanyakan, yang teman saya tanyakan. Dari pertanyaan teman saya ini nampaknya harus banyak yang diingatkan agar kami semua selamat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama masalah sewa menyewa. Jika ada seseorang menyewa sebuah tempat, rumah dengan kebunnya, maka itu bagaimana tentang kebunnya? Bisa saja, jadi tinggal dikembalikan kepada kebiasaan di tempat tersebut. Kalau kebiasaannya adalah buah dan tanaman yang tumbuh di kebun tersebut, buahnya bisa diambil langsung diikuti kebiasaan tersebut. Kalau memang tidak ada kebiasaannya, atau mungkin tidak jelas kebiasaannya, maka hendaknya harus ada penjelasan yang jelas. Kita harus berani bertanya. Wong tanya saja apa sih susahnya? Dari awal bagaimana tentang bunga, tentang kalau saya nanam lombok lalu tumbuh, sayur yang saya tanam begitu tumbuh. Kalau memang belum ada kebiasaan, cuman biasanya kalau ada orang nyewa rumah dan sebagainya, ada tanah tanami lombok juga boleh dia. Masa kamu ini tanah saya kok? Kan enggak ada begitu. Tapi kalau memang diduga akan terjadi perselisihan, apalagi mangganya gede bisa 6 ton, nyewanya 2 juta, ini mangga sampai 5 juta, ini bermasalah. Nah ini kan, ini harus ada. Jadi kadang itu bisa ngira-ngira. Lah kalau urusan sayur tumbuh, tapi kalau ada pohon mangga yang gede, itu udah disewakan rumahnya, ini setiap tahun mangga itu bisa menghasilkan 2 juta. Lah nyewanya cuma 2 juta, kan aneh. Jadi dilihat tumbuhnya itu kayak apa. Kalau memang ternyata ini banyak penghasilannya, sampaikan ini mangga itu banyak buahnya, gimana ini? Saya ambil atau tidak? Nah, ini harus. Tapi kalau kebiasaannya adalah sewa ini semuanya, kadang-kadang biasa di kota ada rumah sewanya 1 bulan, misalnya satu bulan sampai mungkin 20 juta, 30 juta. Ada pohon mangga banyak dan sebagainya, sudah tidak dipikirin. Karena apa? Nyewanya sudah gede nilainya. Jadi dia pikirin dan diambil pun sudah biasa. Karena apa? Yang diberikan untuk sewa lebih. Tapi kalau ternyata dia menginginkan untuk ini buat saya, haknya seorang yang punya tempat untuk mengatakan seperti itu. Jadi jika belum ada kebiasaan, kemudian kita masih ragu-ragu, tanyakan aja, bahwasanya gimana ada 4 kebun mangga di dalam tempat tersebut, kalau panen siapa yang yang memanen. Ini harus seperti itu. Jadi kalau orang pengen halal harus ada penjelasan. Karena kalau tidak pakai penjelasan, pertama kita mengambil dengan ragu-ragu, kemudian yang kedua bisa saja menjadikan permusuhan halus. Kenapa? Oh, rugi saya nyewa begini, nyewanya enggak seberapa, atau penghasilannya diambil semuanya. Atau mungkin karena kita nyawa yang kedua, kita bisa tanya sebelumnya, gimana biasanya keadaannya? Kalau keadaannya adalah diberikan, ya sudah, kita lanjutkan. Tapi lihat, semuanya yang sekiranya membuat kita ragu-ragu, dan Anda ragu-ragu pun mesti ada sesuatu. Karena apa? Mungkin ada nilainya mangga itu. Atau pohon itu memang ada nilainya, karena ada nilainya. Maka harus kita bicara. Karena kita nyewanya nyewa rumah saja. Kemudian kalau sampai yang kita sewa boleh kita ambil semuanya, pohonnya ditebangi, itu jelas nggak masuk akal. Kita tidak tebang, wah ini pohon jati, ada 4 pohon nih jati. Mumpung saya sewa, enggak begitu. Nanti rumahnya, nanti gentengnya dijual nanti. Enggak ada. Jadi kita nyewa, kita hak pakai saja. Jika ada sesuatu yang tumbuh, maka hendaknya kita bertanya saja gimana. Kemudian minta izin, saya akan nanam sayur lah. Kalau nanam sayur lebih mudah daripada yang mangga tadi. Sayur saya yang nanam, bagaimana? Ya sudahlah, tanam sayur, biar tambah subur nanti. Maka seperti itu. Jadi ingat, urusan halal haram jangan ragu. Kalau ada ragu itu biasanya ada setannya sedikit.
Wah, nanti tidak boleh lagi. Ya yang gitu. Nah, ini ada setannya karena kita pengen ini setan. Kalau kita memang tidak butuh, kita pengen halal, tanya, boleh enggak saya ambil? Selesai. Pokoknya kalau sudah ada ragu-ragu, ada setan itu. Kalau saya ngomong nanti repot dong, tidak boleh, rugi saya. Nah, berarti ada kecurangan kita. Baik orang yang rindu kepada Allah, cinta kepada halal, takut haram, tidak susah untuk bertanya. Apalagi orang yang menyewa masih ada, sering kita telepon. Kita kan bayar setiap tahun dan seterusnya. Kalau sudah dikatakan, oke, halal bersih.